Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini pada minggu menjelang kita memperingati sengsara dan kematian Yesus di kayu salib, saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan berjudul belajar mengasihi orang yang mengecewakan. Demikian bunyi firman Tuhan Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Kita tahu bahwa hukum terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau kita disuruh mengasihi Tuhan, saya yakin jawabannya adalah yes. Karena Tuhan yang pertama-tama telah mengasihi kita, sehingga sepantasnya kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Amin, saudara? Tetapi pertanyaannya, bisakah kita menjalani hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau mau jujur, mungkin kebanyakan di antara kita berkata ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, saya tentu akan mengasihi dia. Tapi gimana kalau orangnya jahat, mengecewakan, menjengkelkan, menyebalkan? Apakah saya harus mengasihi dia juga? Tidak perlulah. Tetapi apakah memang itu ajaran dan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus? Mari kita simak bersama. Saudara, kita tahu bahwa menjelang Yesus mati disalibkan di Bukit Golgota, dia mengadakan perjamuan malam terakhir, the last supper, bersama murid-muridnya dalam sebuah ruangan. Nah, menurut tradisi Yahudi, kalau orang masuk ke dalam sebuah ruangan, suka ada budak yang akan mencuci kaki setiap orang yang masuk itu. Nah, kalau tidak ada budak, maka orang yang dianggap kedudukannya paling rendah atau yang paling muda yang melakukan tugas tersebut. Tetapi ternyata tidak seorang pun di antara para murid Yesus yang mau saling membasuh kaki. Masalahnya kenapa? Karena mereka baru saja bertengkar siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar di antara mereka. Sehingga nggak mau dong mereka mencuci kaki satu dengan yang lain. Nah, dalam situasi semacam ini akhirnya Yesus turun tangan, dia memberikan teladan mencuci kaki para murid, memberikan keteladanan kerendahan hati sejati, tetapi juga kebesaran jiwa yang luar biasa. Saya melihat di sini bahwa seringkali kita punya masalah hubungan relasi dengan orang lain. Penyebabnya adalah karena kita nggak mau kalah. Seperti para murid ingin menganggap dirinya paling besar, paling hebat. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi." Orang yang saling bersaing satu dengan yang lain, gak mau kalah, ujung-ujungnya ribut bertengkar satu dengan yang lain. Satu kali saudara, ada dua orang anak yang sedang mengikuti pelajaran geografi di sekolah. Lalu kemudian ketika mereka lagi istirahat, yang satu ngomong gini sama temannya, "Tadi kamu dengar gak di dekat Israel itu ada satu terusan namanya terusan Suez?" Temannya bilang, "Iya, saya juga tahu yang sekarang ini ada kapal gede nyangkut di sana kan?" "Iya." "Tapi tahu nggak terusan Suez itu siapa yang menggalinya?" "Papa saya."
Jadi karena dia yang menggali, maka terusan itu bisa dilalui. Anak satunya nggak mau kalah. Dia bilang, oh itu nggak seberapa. Kamu tahu nggak di Israel itu ada laut mati. Kamu tahu kenapa laut itu mati? Karena ayah saya yang membunuhnya sehingga dia mati katanya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa seringkali waktu ngomong kita nggak mau kalah, mau menang sendiri. Dan akibatnya ribut. Kenapa ribut? Karena seringkali kita nggak mau kalah dengan orang lain. Jadi yang pertama, bagaimana kita supaya bisa belajar mengasihi orang-orang yang lain, bahkan orang-orang yang mungkin tampaknya menyebalkan. Kita harus membuang kesombongan. Kita harus mengambil langkah seperti Yesus, merendahkan hati dan mau mencuci kaki murid-muridnya. Dalam Filipi 2 ayat 3, firman Tuhan berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan mau kita membuat sikap arogan, sombong, tapi menganggap orang lain lebih utama. Respect, menghargai, itulah yang menyebabkan kita juga akan hidup tenang, damai sejahtera, dan jadi berkat bagi orang lain. Apa sih yang kita sombongkan dalam hidup ini? Kita ini cuma debu tanah. Dan kalau kita bisa memiliki apapun itu cuma titipan Tuhan. Sebentar lagi, sementara waktu. Tidak ada yang kita bisa sombongkan. Semuanya adalah anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah kalau kita sadar bahwa kita harus menghargai orang lain, hidup kita bisa rukun dengan orang lain. Puluhan tahun yang lalu ada seorang penulis buku yang bernama Dale Carnegie, yang walaupun dia sudah mati, bukunya sampai hari ini menjadi bestseller secara internasional, telah diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa di dunia. Salah satu buku yang terkenal adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana kita bisa memiliki banyak teman dan juga mempengaruhi orang-orang. Saudara, waktu saya remaja saya baca buku ini buku yang sangat bagus. Saya rasa Ko Hokseng juga baca buku ini ya. Ini buku yang sangat baik untuk saudara bisa berikan kepada anak-anak remaja kita supaya mereka juga bisa mengembangkan diri secara positif. Yang pertama, dia berikan 7 langkah. Yang pertama, jangan suka mengkritik atau menjelek-jelekan orang lain. Sebab enggak ada orang yang suka dijelek-jelekan. Saudara, karenanya kalau kita lihat ada kekurangan kesalahan orang lain, maka kita bukannya mencari-cari kelemahannya, apalagi menyebar gosip atau hoax kepada dia. Sebaliknya yang kedua, berikanlah pujian dan apresiasi yang tulus. Mestinya pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman atau adik kakak kita, pasti ada hal yang baik atau positif sekecil apapun. Dan belajarlah menghargai, memberikan pujian yang tulus kepada dia. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Jangan hanya mau didengarkan, tapi waktu orang cerita, ngomong kepada kita, kita harus mendengarkan dengan baik. Kalau saudara menjadi pendengar yang baik, engkau akan menjadi teman favorit bagi orang yang suka banyak cerita itu. Yang keempat, hargai orang lain. Buat dia merasa dirinya penting. Salah satu hal yang dijabarkan di dalam pasal ini adalah belajar mengingat nama orang. Karena kata yang paling indah di dunia adalah nama diri pribadi sendiri. Nah bagi orang yang sudah mulai berumur, ngingat nama orang ini nggak gampang saudara sekalian. Tapi kita harus berusaha, belajar untuk mengingat nama orang. Karena itu adalah tanda kita menghargai dan membuat dia rasa diri penting. Yang kelima, jangan suka berdebat atau berargumentasi panjang. Menang debat mungkin kita kehilangan kawan. Walaupun kita tidak selalu bisa sependapat dengan orang lain, ambillah kata yang prinsip keenam ini. Sampaikan pandangan Anda dengan sopan, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Kalau teman saudara bilang,
Oh mestinya gini, 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 gini. Saudara kan nggak mesti harus selalu setuju dengan pandangannya. Saudara bisa bilang, oh sorry ya kalau saya sih pikirannya beda. Kalau menurut saya begini. Tapi kalau dia tetap ngotot, ya udah saudara sekalian. Jangan terus kita berargumentasi panjang karena nggak akan ada gunanya. Cooling down dulu saja. Mungkin akhirnya orang itu waktu diem pikirannya akan tercerahkan. Oh benar juga ya yang diomong orang itu. Dan yang ketujuh adalah jika salah akuilah dan belajar minta maaf. Jangan merasa diri paling benar dan terus menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kalau ada suami yang membuat kesalahan supaya nggak dimarahin sama istrinya, dia marah duluan saudara sekalian. Wah ini nggak benar nih. Kalau salah ngaku, bertobat, meninggalkan. Dan jangan pernah merasa diri paling benar lalu kemudian terus menyalahkan orang lain. Nah dasar dari semua hal yang diajarkan oleh Dale Carnegie ini menurut pandangan saya adalah sikap rendah hati, sikap respek atau menghargai orang lain. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang bisa memiliki relasi yang bagus di dalam pergaulan. Jadi kalau ada orang yang mengecewakan saudara, menyakiti, orang yang mungkin karakternya tidak saudara suka. Bagaimana supaya kita tidak terus konflik? Kita harus membuang kesombongan. Sebab kalau kita kesal dan merasa diri lebih benar, ribut saudara. Tapi kalau kita merendahkan hati satu dengan yang lain, maka hubungan akan jauh lebih baik. Nah sekarang yang kedua, teladan dari Yesus yang kita perlu lihat adalah ketika kita menghadapi orang yang menyebalkan, kita harus belajar menjaga hati. Menjaga hati untuk tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Karena dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saya mau bilang, walaupun saudara benar, baik, tidak salah kepada orang lain, tapi selalu akan ada Yudas Iskariot di dalam kehidupan kita. Yesus itu salah apa? Baik sekali. Coba perhatikan. Yudas itu kan nobody, nggak ada orang kenal dia. Diangkat menjadi murid Yesus. Sampai akhirnya namanya dicatat dalam Alkitab. Dan kita tahu ada orang namanya Yudas Iskariot sampai hari ini. Dia dipercaya jadi bendahara. Oh jabatan yang prestisius saudara. Lalu ketika Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kan di dalamnya ada Yudas saudara. Jadi Yudas juga dipakai Tuhan. Yudas bisa ngusir setan. Walaupun mungkin waktu setannya diusir kesel juga ya. Kamu ya sesama setan seharusnya jangan saling mengusir nih. Gua keluar gara-gara nama Yesus saja. Saudara, jadi dia itu bukan siapa-siapa, dipercaya oleh Tuhan Yesus. Dikasih berkat, waktu 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Saya rasa sebagai bendahara, dia bagian pengumpul dan mungkin dia yang makan paling banyak. Tapi apa balasan Yudas kepada Yesus? Menjualnya. Bahkan dengan harga murah, cuma 30 keping perak, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Marah, jengkel, dan kemudian melakukan sikap yang lebih keras, jahat kepada Yudas? Tidak. Dia tetap ingin mengampuni Yudas. Masalahnya Yudas nggak pernah minta ampun. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Jawabannya iya. Dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak pernah diakui. Kalau kita bisa ngaku dosa, Tuhan mengampuni. Simon Petrus 3 kali loh menyangkal Yesus. Kan kalau Yudas cuma sekali menjual, Simon 3 kali menyangkal Yesus. Diampuni itu karena apa? Dia datang minta ampun. Tetapi Yudas tidak pernah minta ampun. Ada orang yang bilang begini, aduh saya ini sudah menghujat Roh Kudus, tidak mungkin bisa diampuni. Loh kenapa? Saya pernah ngeledek, ngomongin jelek orang yang bahasa roh katanya dari setan. Yang bahasa roh itu wah palsu, bukan dari Roh Kudus. Aduh sekarang saya nyesel, saya salah. Tapi percumalah, saya nggak mungkin diampuni oleh Tuhan karena saya menghujat Roh Kudus. Keliru saudara.
Selama orang masih bisa mengaku dan minta ampun dosa, dia tidak berada pada titik menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak punya keinginan bertobat dan tidak mau minta ampun dosa. Nah, kelihatannya Yudas berada pada titik semacam itu. Jadi apa dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang tidak diakui. Kalau saja Yudas mengaku, dia pasti diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun dosa yang kita pernah lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, mengecewakan hati orang lain, sungguh-sungguh bertobat, minta ampun. Saya percaya selalu ada pintu kemurahan untuk Tuhan mengampuni kita. Karena Dia telah menebus kita dengan darahnya di atas kayu salib Golgota. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tapi ingat ini saudara, selalu akan ada orang-orang seperti Yudas yang akan membalas air susu dengan air tuba. Yang membalas kebaikan saudara dengan kejahatan. Saudara punya niat baik, mengangkat beberapa orang anak di panti asuhan, kita biayai sampai jadi sarjana. Belum tentu loh semuanya berterima kasih sama kita. Kadang-kadang orang-orang semacam itu bisa mengecewakan dan menjengkelkan. Walaupun kita tidak mengharapkan, tetapi bahkan di dalam kelompok orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus, selalu ada orang seperti Yudas. Tapi bila kita membalas orang seperti Yudas itu dengan kejahatan, bukankah kita juga akhirnya seperti Yudas? Sehingga lebih baik kita berpikir begini saudara. Keadaan yang tidak nyaman dan terutama manusia sulit, itu adalah cara Allah untuk membentuk karakter kita supaya makin berkenan kepada Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Seperti Yusuf dijual oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara. Tapi dia mengolah batinnya supaya tidak kepahitan, supaya belajar membalas yang jahat dengan kebaikan. Dan ketika dia diangkat menjadi raja muda di Mesir dan saudara-saudaranya datang minta tolong dan tahu bahwa itu adalah Yusuf, mereka ketakutan, takut Yusuf balas dendam. Tapi apa jawaban Yusuf? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan akhirnya mereka hidup penuh dengan damai sejahtera karena ada kasih dan pengampunan yang dilakukan. Saudara, betapa penting kita menjaga hati. Dalam relasi ada banyak hal-hal yang kadang tidak cocok dengan hati kita. Bahkan kadang-kadang itu tidak berkaitan dengan yang benar atau yang salah, tapi berkaitan dengan persepsi kita. Tapi Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan gampang lihat salahnya orang lain. Saudara, jangan banyak komplain, mengeluh, melihat situasi yang kurang menyenangkan hati saudara. Karena kita bisa kehilangan sukacita. Satu kali ada sepasang suami istri dinner, makan malam di sebuah restoran yang bagus. Makanannya juga enak, saudara sekalian, dan suasana begitu indah, lampu temaram, dan mereka menikmati dengan ngobrol. Nah, kemudian setelah selesai istrinya panggil pelayan minta bill, saudara. Dan kemudian waktu dia lihat ternyata ada satu pesanan yang di-charge 2 kali. Padahal mereka cuma pesan 1, lalu disuruh bayar 2 kali. Lalu dia bilang, sini mas, kita kan cuma pesan 1, kenapa kok kamu tulis yang 2? Oh maaf bu, mungkin salah tulis. Nggak mungkin salah tulis. Emang restoran ini kelihatannya suka nipu orang-orang ya. Dimaki-maki malah saudara sekalian. Suaminya bilang udahlah, paling beda berapa? Bedanya nggak sampai 50.000 saudara sekalian. Kan dia juga udah minta maaf, udah dibenerin, uangnya udah dibalikin. Kenapa kok marah-marah? Tapi sampai mobil, istrinya tetap ngomel terus. Lalu suaminya bilang apa? Istriku, kamu telah merusak malam yang sangat indah ini. Gara-gara uang 50.000 rupiah. 50.000 itu nggak ada artinya dibandingkan dengan keharmonisan suasana sukacita
Dan uang yang kita keluarkan untuk biaya makanan itu kan lebih dari 50.000 rupiah. Kenapa kamu tidak rela kehilangan sedikit uang tapi mendapatkan kebahagiaan? Daripada engkau dapatkan uang itu kembali mungkin 25.000, 50.000. Tapi menyebabkan suasana hati itu menjadi panas. Dan orang yang cepat naik darah bisa pendek umur, saudara sekalian. Betapa kita harus belajar tidak terlalu mempersoalkan hal-hal kecil di dalam kehidupan ini. Nah, gimana kalau orang jelek-jelekin kita? Anjing menggonggong, kafilah jalan terus, kafilah cuek aja. Saudara tahu, raja semua burung itu adalah Raja Wali. Tetapi ada satu burung kurang ajar yang kadang-kadang suka berada di dekat kepala Raja Wali dan suka menggigiti atau mematuk bagian leher atau kepala Raja Wali itu. Tapi Raja Wali nggak pernah balas gagak ini. Apalagi gagak kalau terbang itu suka kau. Suaranya jelek lagi, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh gagak? Apa yang dilakukan Raja Wali? Dia mengepakkan sayapnya naik terbang tinggi. Karena dia rasa nggak level saya ngelawan gagak. Jadi gagak saya. Udah lebih baik naik terbang tinggi. Dan gagak tidak akan pernah bisa terbang setinggi Raja Wali. Dan dia akan kelepek-kelepek dan meninggalkan Raja Wali itu. Kalau saudara terus dihantam oleh hal-hal yang tampaknya buruk, naikkan standar kita. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu semuanya akan menyingkir ketika kita naik di dalam hadirat Tuhan. Dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pertama, mari kita belajar membuang kesombongan. Yang kedua, kita juga harus belajar menjaga hati terhadap orang-orang yang mengecewakan kita. Orang boleh melakukan hal yang buruk, tapi yang penting jaga hati supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang mengecewakan, melakukan hal yang baik. Kalau orang mengecewakan kita, menabur yang buruk, kita tetap harus melakukan hal yang baik. Lihat Yohanes 13 ayat 4 dan 5 tadi. Apa respon Yesus ketika para murid saling menyombongkan diri dan tidak mau mencuci kaki satu dengan yang lain. Bahkan mencuci kaki Yesus pun gak ada yang melakukannya. Yesus yang kemudian mengambil lap dan kemudian mencuci kaki setiap murid dengan air dan lap tersebut. Sehingga membuat semuanya menjadi malu dengan kesombongan mereka yang ditegur secara halus oleh Yesus. Saudara, di sini kita melihat kita harus belajar rela melayani, berbesar hati. Sebab Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang yang melayani mau jadi berkat bagi orang lain adalah orang yang sebetulnya meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun perhatikan ini, kadang-kadang waktu saudara melakukan yang baik, melayani orang lain, jadi berkat bagi orang lain, kita bisa disalahpahami orang lain loh saudara. Maksud kita baik, ditangkapnya buruk. Karena ketika Petrus sedang dicuci kakinya, dia bilang, masa Tuhan yang cuci kaki saya? Lalu Yesus jawab apa? Apa yang aku lakukan sekarang kamu gak ngerti Petrus. Tapi nanti kamu akan ngerti. Sekarang kamu belum paham, tapi kelak kamu akan paham. Yesus itu seringkali disalahpahami. Bahkan ketika dia disalib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Orang bilang apa? Dia panggil Nabi Elia. Padahal dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Disalahpahami. Saudara pernah disalahpahami? Niatnya baik, malah ditanggepinya secara negatif. Apakah kemudian kita kesal, kecewa, marah? Jaga hati dan tetap melakukan bagian kita, yaitu berbuat baik, saudara. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang teman yang baik itu kadang-kadang bisa tegur loh orang lain yang dia kasihi. Walaupun belum tentu temannya itu nerima. Kalau misalnya saudara punya teman, suami istri, tapi ternyata
suaminya itu punya kebiasaan yang kurang baik. Suka marahi istrinya di depan umum. Mempermalukan pasangannya bahkan di depan orang-orang lain. Saudara perlu ngomong dong, berduaan begini. Sorry ya, saya berapa kali lihat kamu suka marahin istri kamu di depan umum. Gimana saya sarankan, kalau ada masalah ngomongnya di rumah, di kamar, kunci pintu, berantem, tapi selesaikan. Jangan di depan orang, kan gak enak. Kira-kira kalau saudara ngomong gitu, temanmu itu akan menerima atau bisa aja malah jengkel sama saudara? Bisa jengkel gak? Bisa. Atau yang belum kawin, lihat temennya mengghosting pacarnya, saudara sekalian. Ya ini di WA gak dibalas, di telepon gak diangkat, dicari ke rumahnya udah ngilang kayak siluman. Lalu saudara sebagai teman bilang, kamu kalau udah gak suka ngomong dong baik-baik, jangan mengghosting. Ya, meninggalkan tanpa pesan. Kan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengghosting kita. Dia selalu menyertai kita sampai kesudahan alam. Saudara, temenmu ketika diomongin gitu, yakin 100% akan menerima? Atau bisa jengkel sama saudara, bisa kesel. Bisa kan? Ya namanya orang, kita niat baik, malah ditanggapinya buruk. Tapi apapun respon orang, itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita adalah tetap menaburkan kebaikan. Saya baca beberapa hari yang lalu ada sebuah peristiwa di Yogyakarta. Ada seorang gadis masuk ke sebuah minimarket. Lalu kemudian dia mau beli sesuatu. Ditolak sama kasirnya, malah dimarah-marahin, malah handphonenya dirampas saudara sekalian. Nah pembeli yang lain melihat itu bilang kurang ajar juga nih si mas kasir minimarket itu. Kenapa orang beli nggak diladeni, malah dirampas HP-nya. Saudara ternyata gadis ini rupanya terima telepon dari seseorang dan dia bilang, papa kamu kecelakaan loh, ini saya lagi tolong. Tapi saya nggak ada pulsa untuk telepon rumah sakit, telepon dokter. Kamu segera ya isi pulsa 600.000. Wah panik saudara. Dan katanya sih pakai ilmu kayak hipnotis atau gendam gitu saudara. Jadi dia langsung masuk minimarket, pesen dong, beli dong pulsa. Oh ya berapa? 600.000. Kan jarang sekali di minimarket. Biasa itu ada orang pesen sampai 600.000. Lalu kemudian orang ini tahu cara mengusir hipnotis itu, gendam itu dengan cara membentak, ngomong keras. Enggak, saya enggak mau ladeni kamu. Wah tapi orang ini tetap ngotot, akhirnya dirampas. Mana HP kamu? Langsung dia telepon, saya tahu kamu penipu ya. Oh dimarah-marahin, langsung ditutup teleponnya dari orang seberang sana. Baru dikembalikan, baru si gadis ini sadar, aduh gemeter-gemeter dia saudara. Untung ya kamu enggak ladeni. Lah kan tujuannya baik. Tapi bagi orang yang cuma melihat sesaat, kurang ajar ini, kita masukkan di sosmed, kita viralkan. Ini supaya dia dipecat sama bosnya, kira-kira kan seperti itu. Saudara, apapun respon orang lain, bahkan kadang-kadang kita bisa disalahpahami. Tapi seperti Yesus, dia tetap melakukan bagiannya, mencuci kaki para murid tersebut. Nah saudara-saudara, saya percaya bahwa kadang-kadang kita sendiri suka salah mengerti, bukan hanya kepada orang tapi juga kepada Tuhan. Saya pernah cerita bulan lalu ya, bahwa kita di Bandung pernah mau beli bangunan rumah di belakang gereja. Udah tawar-menawar, udah hampir jadi, tiba-tiba diserobot orang, beda sedikit saudara. Aduh saya nyesel, kesel. Kenapa ya kok itu bisa terjadi? Gak lama setelah bangunan itu dijual sama orang lain. Yang di depan gereja, yang persis nempel malah saudara sekalian, itu dijual. Dan akhirnya 2 minggu yang lalu itu sudah serah terima dan sekarang sedang diperbaiki dan kita lunasi semuanya. Sehingga tempat itu menjadi tanah dan rumah yang juga nyambung dengan gereja. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan pasti akan terjadi. Amin saudara. Tapi waktu prosesnya, kita ini salah ngerti sama Tuhan. Tuhan kenapa ya engkau gagalkan rencana? Udah direncanakan mateng-mateng.
Kok nggak berhasil? Percayalah Tuhan lebih berhikmat. Dia selalu memikirkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. 2 minggu yang lalu mungkin, hamba Tuhan dari gereja binaan kita di pinggiran Yogyakarta kasih kabar kepada saya, saudara. Dia bilang, Pak Rubin tolong doakan ya, karena tempat yang selama ini dipinjamkan kepada kita untuk tempat ibadah dan juga untuk tempat tinggal saya ternyata harus diambil oleh pemiliknya karena dia mau jual atau apa begitu, saudara. Dan kami juga bingung mau kemana. Ya saya jawab, saya kuatkan, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Walaupun kita belum ngerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi 2 hari yang lalu dia kirim WA di grup hamba-hamba Tuhan, Persekutuan Doa Hamba Tuhan Tasik dan cabang-cabang. Puji Tuhan, kami akhirnya bisa sewa sebuah hotel yang bagus di Jogja. Dan ada seorang jemaat yang saya gembalakan ketika lihat kami terusir, tergerak hati. Membelikan kami rumah di perumahan secara gratis. Sehingga kami bisa pindah ke tempat itu. Yang tidak pernah diduga Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Kadang-kadang teraniaya merupakan jalan masuk untuk berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Jangan bilang Tuhan itu kejam kepada saudara. Kita nggak ngerti ujungnya gimana. Kita belum melihat gambar besarnya, the big picture-nya. Tapi kalau kita tetap setia, percaya bahwa Tuhan itu baik dan melakukan bagian kita. Akhirnya kita bilang, oh iya ya, benar ya. Saya sangka bahwa Tuhan itu meninggalkan saya, tidak baik kepada saya. Ternyata Tuhan menyimpan bagian yang terbaik dalam hidup saya. Orang yang percaya kepada Dia. Percayalah saudaraku, kalau Yesus mati saja rela, masa menolong saudara Dia tidak rela? Pasti Dia mau lakukan. Buang segala prasangka yang buruk, buang segala kesalahpahaman, dan tetap percaya kepada Dia. Dan jika demikian kita juga belajar untuk meneladani Yesus, melakukan bagian yang baik walaupun kadang orang menyalahpahami kita. Mengasihi orang yang membenci, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Walaupun sulit tetapi kita harus belajar melakukannya. Alkitab mengajarkan dalam Matius 5, jadilah seperti anak-anak Bapamu di sorga yang memberikan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan bagi orang yang jahat, bagi orang yang benar dan bagi orang tidak benar. Sebab kalau kita hanya menyalami orang-orang yang baik kepada kita, apa lebihnya kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Tapi kita harus sempurna seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna. Artinya ikutilah teladan daripada Tuhan dan bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap menabur yang baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang nabur jelek kepada kita, dia akan nuai jelek loh saudara. Tapi kalau kita terpancing balas jelek kepada dia, kita yang akan menuai jelek. Karena itu Alkitab mengajarkan jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kan ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis, balas yang baik dengan jahat. Setan itu saudara. Yang kedua konsep hidup manusia, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Tapi yang Tuhan mau konsep hidup ilahi, konsep hidup Allah. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan berbuat demikian ketika seterumu lapar kasih makan, ketika seterumu haus kasih minum. Kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, itu istilahnya. Sampai orang itu akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan kepadamu itu tidak benar. Dia menyesal, dia bertobat, dia minta maaf dan dia berbalik. Kemudian mengasihi kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Belajar tetap menabur
berbuat baik. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata begini. Klik. Jangan biarkan bukan yang itu. Jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Biarlah setiap orang yang datang kepada kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia. Ada add value yang kita berikan kepada mereka. Ada nilai tambah yang mereka rasakan dari hidup kita sebagai orang Kristen. Saya menyerukan kepada jemaat di Bandung, mulai April, Mei, Juni selama 3 bulan dalam rangka Paskah, kemudian kenaikan Tuhan dan juga Pentakosta. Setiap hari Senin kita menggerakkan kelompok-kelompok sel melakukan gasibu, gerakan nasi bungkus. Kasih orang-orang lapar di jalan minimal 100 nasi bungkus. Kalau mau kasih sembako boleh setiap hari Senin, saudara. Apalagi memasuki bulan puasa. Sebelum puasa kasihnya siang, menjelang pada bulan puasa menjelang buka. Dan saya katakan yang harus dibantu terutama orang yang benar-benar membutuhkan. Orang-orang yang ada di tong, di tempat penampungan sampah, orang-orang yang sangat miskin, orang yang tidur di jalan dan sebagainya. Dan tidak perlu kasih traktat atau apapun karena sangat tidak berhikmat tentunya. Tapi paling banter kita berkata, Tuhan memberkati ya, atau Tuhan Yesus memberkati. Nah kita mau memberikannya selama 3 bulan ini sebagai bagian daripada pelayanan diakonia kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau kita bisa melakukannya kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita, saya percaya itu adalah kemuliaan untuk Tuhan. Nah kalau saudara bilang, saya udah berbuat baik, tapi respon orang itu tetap jelek kepada saya. Apa yang kita harus lakukan? Perhatikan apa yang Ibu Teresa juga Ibu Teresa dari Kalkuta ini katakan di dalam tulisan berikutnya. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Ketika kita berbuat baik, kita nggak perlu nunggu respon orang lain. Karena ini urusan kita dengan Tuhan. Kita anak Tuhan yang harus tetap melakukan kebaikan. Walaupun orang tidak berubah, walaupun orang mungkin tetap berada dalam kejahatan. Tetap berbuat baik, jangan terpancing berbuat jahat. Kelasnya beda, levelnya beda. Orang yang sudah menjadi ciptaan baru harus hidup di dalam nilai kerajaan Allah. Dan Yesus memberikan teladan. Dan kita ingat pada minggu sengsara ini, supaya kita belajar mengasihi orang yang bahkan menyebalkan kita. Yang pertama kita harus membuang kesombongan. Yang kedua kita harus menjaga hati. Dan yang ketiga kita harus tetap berbuat atau menabur kebaikan bagi sesama. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya kita akan lebih menghayati makna kematian dan kebangkitan Yesus pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.